Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Maka Yesus bersabda, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tahun 2009 itu saya masuk ke postulan di Bandung bersama dengan ke-10 teman saya. Setelah melalui proses penggodokan yang lumayan lama, sekitar kurang lebih 10 tahun, dari 9 itu 2 ditapis menjadi imam, yaitu 1 teman saya di Jayapura dan saya di SSCC. Lalu yang 1 itu pulang ke kampung, ke ND, dan di sana dia sedang menempuh pendidikan. Lalu dari yang 7 itu memutuskan untuk memilih jalan yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Beberapa minggu yang lalu kami itu sharing secara virtual gitu ya. Delalah itu bisa ketemu semua, ada 10 teman saya itu, dan saling berbagi pengalaman tentang situasi mereka, tentang pekerjaan, tentang banyak hal. Dari sharing-sharing itu saya itu tersentuh dengan 2 teman saya gitu ya, yang memilih untuk tidak melanjutkan menjadi imam, tetapi mengambil profesi yang luar biasa. Yang pertama itu mengambil profesi seorang pengacara. Dia mengambil kuliah di Atmajaya Yogyakarta, selesai lalu kemudian dia itu bekerja sebagai seorang pengacara. Tetapi dari kisah yang dia ceritakan, kebanyakan kasus yang ia tangani adalah kasus-kasus orang-orang yang tidak berpunya. Kasus yang mana jangankan untuk membayar pengacara gitu ya, untuk makan mereka aja susah gitu ya. Sehingga kemudian dia itu banyak berkecimpung di tempat itu. Salah satu yang dibantu adalah seorang ibu yang kedapatan mencuri jagung, tidak seberapa jagung itu gitu. Dia mencuri karena memang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tetapi oleh tuan tanah itu kemudian dia dipidanakan dan tuntutannya luar biasa gitu ya, uang sebesar 5 juta atau kemudian penjara atau kurungan selama 6 bulan atau bisa lebih. Teman saya ini memang panggilannya di situ gitu ya, dan dia membantu orang itu gitu ya, tanpa dia mengharapkan apa-apa karena dia membantu itu dengan tulus gitu ya. Dia selalu mengatakan, saya kasihan siapa lagi yang mau membela dia gitu ya. Siapa lagi yang mau berdiri untuk menolong dia. Uang dia tidak ada ya. Apalagi dituntut dengan uang 5 juta, dari mana dia kemudian
bisa membayar segitu banyak gitu ya. Walaupun toh akhirnya dalam persidangan dia kalah, tetapi dia membela dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan akhirnya pun dia tidak hanya membela tapi juga membantu sedemikian rupa gitu ya. Lalu teman saya yang kedua yang saya ceritakan, yang ceritanya bagi saya yang menyentuh adalah dia memilih profesi sebagai seorang dokter umum gitu. Setelah selesai menjadi dokter, dia tidak memilih bekerja di kota gitu ya, tapi dia justru memilih pelayanan di pinggiran gitu ya. Tahu sendiri di pinggiran itu orang-orang yang tidak mampu, jangankan untuk beli obat gitu ya, untuk makan saja mereka susah, tetapi dia itu peduli banget bahkan terhadap dirinya sendiri. Kadang dia itu tidak terlalu memperhatikan gitu ya, seperti makan dan sebagainya, dia tidak terlalu memperhatikan. Dia fokus kepada pelayanan. Bagi dia itu yang penting adalah orang lain itu selamat. Bagi dia orang yang tidak mampu untuk berobat itu bisa dia layani dengan baik. Dan di akhir dari sharing kedua teman saya ini, secara tidak langsung saya mengambil sebuah kesimpulan demikian gitu ya, bahwa dia bisa sebegitu total dalam pelayanan tanpa hitung-hitungan gitu ya, tanpa kemudian memikirkan apa sih yang saya dapat, karena selama masa pendidikan itu dia mendapatkan berkat rahmat dari Tuhan, walaupun kemudian dia mendapatkan uang dari orang tua, mendapatkan uang dari orang lain, tetapi dia menyadari bahwa di balik semua keberhasilan dia itu Tuhan itu yang memberi, Tuhan itu yang membantu secara cuma-cuma. Dan ketika dia sudah berhasil, ketika sudah mendapatkan gelar, sudah bisa melayani, prinsip itu yang dia pakai, bahwa Tuhan waktu itu menolong dia dengan sedemikian rupa, sehingga ketika dia melayani orang lain, dia melayani dengan sepenuh hati, tanpa kemudian hitung-hitung, tanpa kemudian mencari imbalan atau bahkan mementingkan diri sendiri. Karena dia sadar semua yang ia punya, semua yang ia dapatkan sekarang ini adalah asalnya dari Tuhan. Dan dia ingin kemudian profesi yang dia geluti itu menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan. Saya kira sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bahasakan dalam Injil hari ini, kita melihat bagaimana ke-12 murid itu dicurai oleh Tuhan karunia-karunia. Ada karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengajar, karunia untuk kemudian berdoa, dan sebagainya. Tetapi Yesus Kristus di akhir berpesan, kamu diberi itu semua dengan cuma-cuma, maka dengan cuma-cuma pula kamu akan melayani sesama. Dengan cuma-cuma pula kamu akan memberikan pelayanan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kepada kita, saya yakin bahwa Tuhan juga menganugerahkan kita itu karunia-karunia. Bisa jadi Pak Kuku dengan Bu Muncul diberi karunia yang berbeda. Bu Korina dengan Bu Jenny juga diberikan karunia yang berbeda-beda. Tetapi karunia-karunia itu, kalau kita balik, memikirkan, merenungkan bahwa karunia itu diberikan Tuhan itu secara cuma-cuma, ya. Oleh Tuhan itu diberikan gratis untuk kita, dan kita kemudian yang diberi karunia itu kemudian diajak untuk boleh menggunakan karunia itu sebagai sebuah sarana untuk pelayanan bagi Tuhan. Kalau kita sudah sampai kepada kesadaran bahwa ini tuh diberi kepada Tuhan, apapun itu karunia-karunia itu, maka menggunakan karunia itu, entah apapun itu, karunia mengajar, karunia berbicara, karunia kepintaran, karunia talenta yang luar biasa, itu semua kemudian diserahkan kepada Tuhan dengan cara yaitu melayani sesama kita, melayani sesama kita yang membutuhkan, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Memang kemudian tantangan terbesar dari orang yang diberi karunia itu adalah kesombongan diri gitu ya. Sombong nih, saya bisa nyanyi nih gitu kan, atau nih saya bisa ngomong banyak gitu. Oh, ini saya bisa
menyembuhkan orang dan sebagainya. Kalau sudah sombong berarti itu sudah menyimpang dari rencana Tuhan bahwa kita diberi ya untuk bukan untuk sombong-sombong tetapi untuk pelayanan kita kepada sesama, atau kemudian selain dari sombong adalah untuk keuntungan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, dan yang pada akhirnya karunia itu tidak berbuah sama sekali. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya lewat baptisan Tuhan menganugerahkan kita begitu banyak karunia rohani, begitu banyak rahmat, begitu banyak berkat dalam beragam bentuk, dalam beragam hal, dan rahmat ini kita sadari, kita syukuri. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberikan anugerah ini kepada saya, sebagaimana Engkau pesankan kepada saya untuk juga membagikan secara cuma-cuma. Kami pun juga berkomitmen agar semua yang saya miliki, yang saya punya, bakat dan sebagainya, juga untuk pelayanan kepada sesama, tanpa kemudian saya itu mengambil keuntungan dari itu semua. Semoga kita semua yang diberi karunia mampu mengembangkan, mampu menggunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Amin. Amin.